cerita di mana saja, mengalir ide tanpa jeda. Canda dan tawa jadi irama, membawa hati dalam skema. Podcast ini bikin ramai, bersama kita takkan sepi. Obsesi, obsesi dalam bicara, mengalir cerita tanpa rencana. Obsesi, obsesi buatku senang, di setiap kata hati jadi terang. Kadang kita hanya mendengar, kadang kita turut bicara. Semua ide jadi kaya, podcast ini penuh warna. Setiap episode penghibur, topik tak pernah membosankan. Dari hal kecil hingga besar, semua ada di sini terdengar. Obsesi, obsesi dalam bicara, mengalir cerita tanpa rencana. Obsesi, obsesi buatku senang, di setiap kata hati jadi terang. Obsesi, obsesi dalam bicara, mengalir cerita tanpa rencana. Obsesi, obsesi buatku senang, di setiap kata hati jadi terang. Obsesi, obsesi dalam bicara, mengalir cerita tanpa rencana. Obsesi, obsesi buatku senang, di setiap kata hati jadi terang. Halo Sobat Obses, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku dalam program obrolan sehat dan inspirasi. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, aku bakalan nemenin kalian untuk mengupas tuntas seputar kesehatan. Nah, kali ini aku gak sendirian nih Sobat Obses. Di sini aku ditemenin sama dua teteh cantik calon bidan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selamat sore Teh. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya nih Teh, boleh Teh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik Teh, perkenalkan nama saya Azra Nuraida, mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik Teh, perkenalkan saya Safa Anastasia Kamila, mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah Teh, kali ini kita akan membahas tentang mengenai klimakterium. Nah Sobat Obses, penasaran gak sih apa itu klimakterium? So, tanpa berlama-lama lagi, kita dengerin obrolan sehat dan inspirasi ini yuk. Nah Teh, mungkin Sobat Obses pada belum tahu nih apa yang dimaksud klimakterium. Nah, boleh Teh dijelaskan apa itu klimakterium? Nah Teh, jadi masa klimakterium itu adalah masa peralihan dari usia reproduksi menjadi usia tidak reproduksi lagi atau bukan usia subur. Nah biasanya masa klimakterium ini terjadi 6 tahun sebelum menopause dan berakhir 6-7 tahun setelah menopause. Ternyata masa klimakterium ini ada beberapa fase nih Teh. Yang pertama itu ada fase premenopause, yang kedua ada fase menopause, dan yang ketiga itu ada fase pasca menopause. Apa sih yang dimaksud dengan menopause ini? Jadi menopause ini itu apabila seseorang wanita tidak mengalami menstruasi selama 1 tahun. Oh, jadi masa klimakterium itu masa peralihan ya Teh? Nah Teh, jadi kalau misalnya untuk usia klimakterium itu kira-kira dari usia berapa sih Teh? Jadi Teh, masa klimakterium ini biasa terjadi pada wanita usia 40-65 tahun. Oh, jadi masa klimakterium itu masa yang sudah tidak subur ya Teh?
Nah, jadi kalau misalnya tanda-tanda klimakterium itu ada apa aja ya Teh? Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya, klimakterium itu masa peralihan, termasuk juga masa pramenopause, masa menopause, dan masa pasca menopause. Jadi tanda-tanda awal dari klimakterium itu tentunya ada gangguan menstruasi. Nah, jadi menstruasinya ini tidak lancar, bisa siklusnya itu lebih cepat atau lebih lambat. Lalu untuk darah haidnya juga itu bisa banyak, bisa sedikit atau bahkan sampai sedikit sekali. Lalu yang selanjutnya tanda dari klimakterium ini ada gangguan vasomotoris. Nah, gangguan vasomotoris ini itu penyempitan atau pelebaran pada pembuluh darah. Contoh dari gangguan vasomotoris ini itu badan tuh terasa panas, terutama pada bagian tubuh yang atas, seperti leher, wajah, dan juga dada. Nah, ini tuh terasa panasnya terutama pada malam hari. Lalu gangguan vasomotoris itu contohnya seperti tubuh itu lebih mudah berkeringat, lalu terasa sakit pada kepala dan juga pusing. Nah, tanda dari klimakterium yang selanjutnya itu ada gangguan tidur atau insomnia. Jadi wanita yang masuk ke masa klimakterium itu biasanya mengalami gangguan tidur. Selanjutnya ada gangguan sistem perkemihan. Jadi biasanya kan wanita usia lanjut itu suka mengalami gangguan perkemihan ya, misalnya kayak sulit untuk menahan BAK, lalu atau mungkin sulit untuk melakukan buang air kecil. Yang terakhir itu ada gangguan pada sistem sarafnya. Lalu yang terakhir ada karena ada perubahan hormon dalam tubuh, jadi area kewanitaan atau area kemaluannya itu menjadi lebih kering. Nah, jadi Sobat Obses, untuk ibu-ibu kalian yang sudah berusia 40 sampai 65, nah itu berarti sudah memasuki masa klimakterium. Dan untuk klimakterium ini akan ditanda-tandai salah satunya yaitu cepat lelah dan ada gangguan menstruasi seperti itu. Nah, baik Teh. Nih ada pertanyaan, ada dari salah satu Sobat Obses. Nah, katanya kalau masa klimakterium itu apakah benar suka mengalami hipertensi? Nah, tolong Teh, tolong dijelaskan. Nah, tadi ada pertanyaan ya dari Sobat Obses, apakah betul pada masa klimakterium itu lebih mudah mengalami hipertensi? Jadi betul sekali ya buat Sobat Obses, pada masa klimakterium itu lebih rentan mengalami hipertensi karena ada beberapa faktor seperti kadar estrogen yang menurun. Nah, hormon estrogen ini berfungsi untuk meningkatkan produksi antioksidan. Nah, yang dapat mengurangi stres dan juga mencegah terjadinya peradangan. Setelah menopause, kadar estrogennya itu menurun sehingga meningkatkan terjadinya hipertensi. Nah, yang selanjutnya itu penuaan. Jadi seiring bertambahnya usia, sistem vaskuler mengalami perubahan seperti penurunan jaringan elastis di arteri. Nah, hal ini menyebabkan arteri menjadi kaku dan tekanan darah menjadi meningkat. Yang terakhir juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikis. Jadi keadaan mental kita ini juga mempengaruhi terjadinya peningkatan tekanan darah. Nah, seperti kecemasan dan juga depresi itu juga dapat mempengaruhi peningkatan dari hipertensi. Nah, pada wanita klimakterium yang mengalami depresi dan juga kecemasan itu bahaya ya, karena dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Nah, baik Sobat Obses, ketemu lagi dengan aku di sesi kedua. Jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkannya. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang pengertian klimakterium, terus ada tanda-tanda klimakterium dan masalah-masalah pada klimakterium. Nah, selanjutnya di sini aku akan mengupas tuntas tentang cara penanganan pada masalah klimakterium. Nah, sebelumnya di sini kita kedatangan dua tete-tete cantik dari Universitas Singapura Karawang. Selamat sore Teh. Sore. Gimana nih Teh kabarnya?
Baik, alhamdulillah. Nah, baik Teh, boleh Teh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo Sobat Obses, kenalin aku Dini Horia. Aku mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kenalkan, saya Alma Griani, mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, untuk penanganan klimakterium ini tergantung pada gejala yang ditimbulkan ya Teh. Penanganan dapat dilakukan mulai dari perubahan gaya hidup, kemudian terapi hormonal, sampai terapi non medis. Untuk perubahan gaya hidup kita bisa mulai dari olahraga yang teratur, misalnya senam, kemudian jalan pada pagi hari, kemudian bersepeda. Nah, olahraga teratur ini dapat membantu untuk mengurangi gejala hot flash, kemudian meningkatkan suasana hati dan juga menjaga kepadatan tulang. Kemudian yang bisa juga dilakukan kemudian bisa dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang lengkap seperti karbohidrat, protein, dan mineral. Nah, pada masa klimakterium ini, usahakan hindari makanan-makanan pedas, kemudian makanan-makanan yang berlemak tinggi, kemudian berkafein, dan juga makanan-makanan olahan seperti daging olahan. Kemudian cara yang ketiga yaitu bisa dengan mengelola stres. Kita bisa melakukan relaksasi, kemudian yoga ataupun senam tai chi. Keempat, yaitu dengan memenuhi kebutuhan istirahat seperti cukup tidur pada malam hari sekitar 6-8 jam, kemudian di siang harinya kita bisa tidur 1-2 jam. Nah, baik Teh. Jadi untuk cara penanganan masalah pada klimakterium itu salah satunya itu harus menjaga pola hidup. Betul. Nah, terus pola istirahat juga ya. Nah, jadi selanjutnya di sini bagaimana sih tip and trick yang lebih spesifik? Boleh Teh Dini? Nah, sebenarnya untuk tips and triknya ini tidak ada tips and trik khusus ya untuk menangani terutama di masalah-masalah yang terjadi pada masa klimakterium ini. Tapi ada beberapa tips yang bisa nih teman-teman terapkan ketika sudah berada di masa klimakterium. Salah satunya apabila kalian teman-teman ini merokok, itu coba untuk dibatasi dulu nih merokoknya, atau mungkin bisa dihentikan untuk merokoknya sendiri. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi pastinya. Tadi juga sudah sempat disinggung ya oleh Teh Alma tentang masalah makanan-makanan yang bergizi ini. Kemudian memenuhi cairan tubuh yang baik. Umumnya itu manusia itu membutuhkan cairan tubuh yang lebih banyak ya, kurang lebih 8 gelas per harinya. Kemudian teman-teman juga bisa menerapkan gaya hidup yang lebih sehat seperti rutin olahraga minimal itu 1 minggu sekali aja. Kalau misalkan di klimakterium ini kan umumnya itu terjadi pada wanita ya. Nah, wanita ini kan sering kali kayak bersih-bersih. Nah, itu juga termasuk dengan olahraga yang rutin dilakukan setiap hari. Yang penting gerak gitu, ada geraknya, jangan diem aja. Kalau misalkan diem aja nanti masalah-masalah yang lain juga akan lebih sering timbul. Kemudian di sini juga untuk masa klimakterium itu dianjurkan untuk melakukan senam hipertensi. Nah, itu juga salah satu tips and trick untuk menjaga kebugaran di masa klimakterium. Nah, baik Sobat Obses, kita sudah di penghujung acara dan tadi juga kita sudah mengupas semua tentang klimakterium. Nah, semoga bermanfaat ya bagi kalian semua dan jangan lupa ya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye bye. Terima kasih. Udah. Ngobrol singkat di sore hari, santai bersama di kursi, teman cerita di mana saja,
mengaliri